hanyalah sebagai ekstra yang dilakukan dimanapun ia berada. Kemajuan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam bidang pendidikan. Dilihat situasi dan kondisi pada zaman sekarang sudah banyak japret-japret. Mereka ingin seperti tersebut. Perlu kiranya para murid diberikan pengenalan olahraga pencaksilat agar mereka bisa tahu berbela diri. Siswa dapat menambah wawasan yang sangat berarti bagi siswa itu sendiri dalam bidang olahraga, kesehatan, kedisiplinan dan nilai spiritual. Oleh karena itu, kami mempunyai tekad untuk mengembangkan bakat dan minat siswa dalam ekstra pencaksilat TPS Petang Merpati Putih. Namun siswa dilatih keras, bahkan semalam penuh dia tidak tidur hanya untuk demi pencaksilat. Mereka rela mengorbankan jiwanya, mereka rela mengorbankan semuanya demi bangsa dan negara. Namun siswa terlebih dahulu diperkenalkan latar belakang keilmuan Merpati Putih, yang dimana wajib diketahui oleh siswa ilmu Merpati Putih diwariskan secara turun-temurun. Pada masa sampeyan dalam ingkang sinuhun kancing susuhan, Pangeran Prabu Mangkurat akan juming tasduro di lingkungan keluarga. Latar belakang didirikannya PPS Petang Merpati Putih adalah hasil pengamatan sang guru Sarim Hadi Romo pada awal tahun 1960-an yang diprihatin terhadap perkembangan kehidupan generasi muda yang berotak-atik, membentuk kelompok yang mencerminkan rapuhnya persatuan dan kesatuan bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah milik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban yang sama dalam melestarikan kehidupan bangsa yang mencapai tujuan negara. Seni budaya Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengalaman Pancasila. Kepribadian bangsa mempertebal harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa persatuan. Atas dasar hal tersebut, tergerak hati nurani beliau untuk berbuat sesuatu demi kecintaannya dan dosa bangsa dan negara. Sumbangsi beliau hanya didasari keyakinan bahwa sikap dan perbuatan sekecil apapun apabila dilandasi oleh itikat baik, pasti akan hasilnya keyakinan tersebut hingga menjadi semboyan perburuan, yaitu sumbangsiku tak seberapa namun keikhlasanku nyata. Dalam mengembangkan ilmu bela diri ini, sang guru mengamanat 4 sikap, watak dan perilaku harus ditumbuhkan yang diantaranya murid harus memiliki sifat rasa jujur dan welas asih. Mereka juga harus memiliki percaya pada diri sendiri, dan murid harus keserasian dan keserasan dalam penampilan sehari-hari. Dan yang terakhir, mereka menghayati dan mengamalkan sikap itu agar menimbulkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan amat sang guru, bahwa pewaris membentuk perguruan pencaksilat bela diri dengan tangan kosong, yakni Merpati Putih, dengan filosofi bersudi, pati pising, tindak pusakani, pising hening, yang secara harafiah berarti mencari sampai mendapat tindakan yang benar dalam ketenangan. Dan keilmuan Merpati Putih adalah perguruan pencaksilat yang ilmiah, tidak ada mantra dan klinik, semua realitas dan logis. Kemampuan pesilat Merpati Putih memetakan dan benda-benda serta pikir baja, gagang pompa, pipa beton dan lain sebagainya didapat dari zat yang disebut adenose triphosphate
kegiatan yang tidak kita sadari, yaitu bernapas. Menghirup napas dikatakan sebagai usaha membersihkan paru-paru. Peristiwa pernapasan melibatkan oksigen zat asam sehingga terjadilah peristiwa kimia yang disebut oksidasi, menimbulkan panas atau energi. Iya, di sana sudah. Sudah mempersiapkan dari seni-seninya. Iya. Ya, kita sudah mempersiapkan nama-nama yang telah terdaftar untuk memetakan beton atau dragon. Dari sisi sebelah kanan, yakni Muhammad Azizan ingin memetakan beton dengan yang ingin memetakan dragon, yakni R3. Dan dari sebelah tengah, yakni Muhammad Zahrul sudah mempersiapkan napasnya. Apakah dia bisa benar-benar memetakan dari beton yang dengan isi 100 semen? Sudah ambil ancang-ancang apa yang terjadi, apakah patah? Jadi sudah mempersiapkan. Iya, di sana Azizan, Muhammad Azizan sudah. Apakah dia patah? Untuk dia patah sekali. Hanya sekecil ini bisa mematahkan. Apalagi ini hanya sekecil. Guru berarti sudah mempersiapkan napas dan tendanya. Anak sekecil ini sudah bisa mematahkan dragon dan campuran semen dengan sendok seri. Ya, ini sudah konglomeratnya ingin mempersiapkan pernapasannya dan seni-seninya. Iya, inilah yang kita tunggu-tunggu. Dari perempuan merpati putih sudah menggunakan aksi-aksi bela dirinya. Apakah dia bisa untuk mematahkan apa yang ia impiankan? Kekurangan satu elektron dari satu atom akan menimbulkan gaya listrik. Ketika kita menghirup napas yang kemudian ditahan, akan terjadi pula kekurangan zat asam. Pada saat berlangsung kekurangan ini, timbul suatu zat baru yang sangat aktif untuk membantu mempercepat pengulangan peristiwa kimiawi tadi. Zat ini dikenal sebagai adenose trifosfat atau disingkat ATP. Tenaga yang ditimbulkan ATP ini adalah 5 kali tenaga yang dihasilkan oleh peristiwa oksidasi itu sendiri. Untuk mendapatkan ATP diperlukan syarat-syarat penegangan, kemudian otot yang keras. Seperti balok es, batang pompa dragon, beton cor gigil atau mobilia. Di sana bisa mematahkan dragon dengan ukuran R3. Bayang terjadi. Di sana Muhammad Tajul Anwar ingin mematahkan dragon dengan ukuran L2. Dragon ini bisa dikatakan dengan besi dengan ukuran tebalnya. Ya, sudah menggunakan seni-seninya untuk bisa mempatahkan. Apakah dragon R3 bisa dipatahkan dengan encing-encing saja atau melarat? Iya, bisa disiapkan. Apakah patah? Ambil nafas tadi. Iya, sudah jangan patah di sana dengan. Ya Allah, ya Allah, tidak bisa dengan dikatakan ini dengan hanya saja.
Sudah dipersiapkan dua susun beton. Tapi siapa yang mematahkan? Kalau yang besar yang mematahkan itu namanya tidak capok. Tapi yang kecil-kecil itu saya mau. Seperti ini. Di sisi kanan dari dragon dan di sisi kiri dari dragon dan di sisi tengah dengan beton ukuran 2 susun. Apakah semuanya bisa mematahkan dengan enteng-enteng atau tidak? Apakah yang terjadi di sana sudah mempersiapkan pernapasannya untuk bisa mematahkan atau tidak? Bisa pecah di sana. Iya sudah mematahkan, akan menjadi semua. Apakah dia kata bisa dipatahkan? Ya di sana dari Nurul Afandi sudah menggunakan seni-seninya untuk mematahkan. Ia sudah ada yang makaman dia. Apakah tengah saja sudah ambil nafas dalam-dalam yang kuat, berdoa. Apakah bisa dipatahkan? Iya, ancang-ancang saja. Ya di sana sudah ketertangannya, apakah bisa mematahkan atau tidak? Iya. Ya Allah, jiwa susun beton sudah bisa dipatahkan. Ternyata pencak silat kali ini bukan hanya bohongan, tapi dengan 2 mata yang disaksikan di semua orang. Ya sudah mulai menutup dari perburuan. Pencak silat ini hanya memperkenalkan ekstra-ekstra dan olahraga untuk menambahkan keringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.